wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Semangat. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang telah mematikan kita, dan kepadanya kita akan kembali. Semua kita akan kembali ya? Nah, ini semua camat ya Bu? Apa coba camat? Calon mati, termasuk yang ngomong semua makhluk hidup akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mendatangkan kematian. Bu, tiap hari lihat nggak tuh di lewat kuburan? Iya, iya enggak? Ada nggak perasaan? Atau biasa? Udah biasa, tiap hari lewat, udah nggak kaget. Itu pemandangan setiap hari, nggak ngefek. Yuk. Begitu, udah gak ngefek lihat kuburan di depan. Gak ngefek karena udah biasa. Kepikir gak Bu, itu orang-orang yang ada di dalam itu tadi kayak kita Bu, cari uang, kerja, ngerumpi, gibah, ngerasain, ya arisan, nonton bareng, sibuk semuanya. Tiba-tiba mau menjemput dan tertutup sudah pintu taubat, tertutup sudah amal salat kita sudah nggak bisa beramal apa-apa lagi. Begitu kematian dan kita sudah diganti nama Bu, bukan manusia lagi, disebut jenazah, mayat. Begitu nyawa ditarik dari rombongan kita, begitu kita sudah nafas terakhir kita hembuskan. Biasanya kan itu ya Bu ya, ulur habis dari kaki dulu tuh, ya kan? Orang sakit di ICU dipegang di kakinya. Kalau udah dingin kayak es, sudah tanda bahwa rohnya udah jalan ke atas, sudah ninggalin kakinya. Ya Bu, merambah sampai tangan kaku, sampai di sini tinggal napas itu disebut nazar. Saat itu Bu, tidak ada lagi pintu taubat, sudah tertutup. Ketika nafas sudah sampai di tenggorokan, kenapa tertutup? Karena sudah nggak bisa beramal soleh lagi. Ya Bu, udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa apa-apa, tinggal tarik nafas panjang, pergilah ke alam barzah. Di saat itu Bu, semua sudah tertutup. Penyesalan itu datangnya terlambat, datangnya terakhir. Kalau datang dari awal disebut pendaftaran. Bu, jadi semuanya Bu, Ibu lihat orang-orang Bu, mungkin ini makamnya mungkin mau ada ratusan ya mayat ada di situ. Semuanya itu Bu pernah hidup, pernah bekerja, pernah marah-marah, pernah kesel, pernah nangis, pernah tertawa. Semua mereka alami dulu seperti kita yang masih hidup. Dan ketika ajal menjemput, nyawa mereka diambil oleh Allah, langsung disebut jenazah. Begitu tarik tuh, dokter bilang gimana Dok? Udah tidak ada lagi. Kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung status berganti Bu, bukan lagi manusia tapi jenazah. Mau presiden, mau rakyat jelata, tetap namanya jenazah. Gak ada artinya lagi, seperti burung yang meninggalkan sarangnya. Ya, burung meninggalkan sarang, tinggallah sarang yang tidak ada nyawanya. Begitu nasib kita. Dan ini adalah pembelajaran.
Kita ziarah kubur memang gak diwajibkan, apalagi buat perempuan. Tapi ziarah kubur itu adalah mengingatkan kita kepada kematian. Ya Allah, ya Allah, kalau kita renung-renungkan ngeri, ya ngeri. Adakah di sini umurnya di atas 70? 7. Ada 70 tahun di sini? 80? Ada 70, 50, ake 50 wajah-wajah. Artinya sudah setengah abad perjalanan hidup kita. Pertanyaannya, apakah 50 tahun, 60 tahun umur kita itu banyak amal solehnya enggak, atau banyak maksiat? Yang bisa jawab cuma diri kita masing-masing. Gak bisa orang lain yang nilai. Lah sampeyan itu banyak maksiat, enggak bisa. Ojo tunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri. Karena nanti Bu, kalau kita dipanggil oleh Allah, nanti kita dibangkitkan di yaumil akhir, Allah nggak nanya bagaimana tetanggamu, bagaimana besti-bestimu, enggak. Yang Allah tanya bagaimana diri kita, yang ditimbangan amal kita masing-masing. Udah siap kan Bu? Ketika kita meninggal tiba-tiba, Bu, saya mau tanya, kalau meninggal tuh ada WA enggak? Ada WA dikirim malam ini sampean, kata malaikat maut, ya. Rapi-rapi sampean, mandi yang bersih, sikat gigi yang bersih. Aku mau jemput sampean nanti malam jam 10 malam pas 00 waktu Indonesia bagian barat. Sampean siap-siap yuk. Ada tak seperti itu? Kalau ada seperti itu Bu, kita bersiap-siap setahun 2 tahun sebelumnya. Bersikir terus, ya semakin hari semakin takut. Kenapa Allah rahasiakan kematian itu? Karena Allah ingin kalian ini, ya kita ini benar-benar menyembah Allah itu lillahi ta'ala, karena Allah semata. Ya Bu, jangan kita menyembah Allah itu karena kita aku menyembah Allah itu hanya sekedar aja, ya karena aku lagi butuh uang. Pertanyaannya Bu, kita Bu ya, kalau lagi sedih dengan lagi senang, yang khusyuk doanya yang mana Bu? Yang mana Bu? Yang sedih. Kalau sedih itu Bu, lagi dikejar-kejar yang punya utang, suami selingkuh, anak-anak gak benar, malam-malam Bu, habis duduk nangis gerung-gerung hadapan Allah. Nangis, astagfirullahaladzim ya Allah, kok berat benar ujianku ya Allah. Pokoknya khusyuk kita. Kenapa? Karena kita lagi diuji, kita lagi perlu Allah. Tapi ketika kita lagi bahagia, badan sehat, kita bahagia, yuk kita jalan-jalan yuk, kita healing yuk, kita ngebakso yuk, ngapain ngaji capek dengan pengajian, mendingan ngebakso itu buy one get one, yuk promo. Yang kalau badan sehat. Tapi kalau badan kita sakit, kita lagi sedih, banyak masalah, ujian bertubi-tubi, pasti kita makin dekat kepada Allah. Bagus, tidak apa-apa. Daripada kita pergi ke yang nggak benar, ke orang pintar, ke dukun ya Bu ya. Kita datang kepada Allah itu benar, udah benar. Tapi ingat, jangan ketika senang kita lupa kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ingatlah kepadaku di saat kamu duka, di saat kamu suka, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, maka aku akan mengingatmu dalam keadaan apapun. Paham Bu? Jadi hati kita bergantung kepada Allah. Bu, kenapa Bu? Saya mau tanya ke Ibu. Orang yang zikir, khusyuk mana? Orang yang zikir di masjid dengan orang yang zikir di rumah sakit, khusyuk mana? Rumah sakit atau masjid? Kenapa? Bu, di rumah sakit zikirnya bukan Bu. Subhanallah.
Astagfirullah, sangat perutku. Astagfirullah. Beda dengan subhanallah. Tapi kalau di rumah sakit, zikir, tangisan itu jauh lebih khusyuk. Karena apa? Saat itu kita lagi butuh Allah, ya enggak? Ya enggak, Bu? Kadang-kadang kalau di masjid kita assalamualaikum langsung lipat kenal langsung pulang. Tapi orang yang sedang dirawat di rumah sakit dalam sakit nangis, belum lagi orang tuanya, belum lagi keluarganya mendoakan dengan air mata yang bercucuran, memohon kepada Allah agar keluarganya diberikan kesembuhan. Saat itu merasa sangat tidak berdaya, sangat butuh Allah, dan ketika itu kita khusyuk minta kepada Allah. Ya, Bu, makanya Allah berikan kita ujian, Bu. Kenapa? Karena Allah ingin mendengar tangisan kita. Bu, manusia kalau dikasih senang terus lupa daratan, Bu. Lupa, percaya sama saya. Termasuk yang ngomong. Kalau dikasih gembira suka lupa, Bu. Makanya Allah bergilirkan suka, duka, sedih, tawa, agar kita itu dekat sama Allah, agar kita ingat kematian, Bu. Bu, saya tanya, yang suka ingat mati itu orang lagi senang atau orang lagi sedih? Hah? Orang lagi senang gak ingat mati, Bu. Yang ingat beli rumah lagi, waduh, handphone banget, keluaran terbaru, senang duitnya. Coba orang yang susah, banyak masalah, dikejar-kejar utang, pusing, mumet, pikir gini, kayaknya mati itu enak kayaknya. Ya kita nggak ditagih sama rentenir, ya enak mati, nggak ada masalah, ya, Bu. Makanya Allah berdirikan agar kita berpikir, agar kita tetap ingat Allah. Ya, Bu, Allah uji kita dengan berbagai masalah. Entoknya wajah-wajah banyak masalah. Hah? Banyak masalah nggak, Bu? Banyak. Alhamdulillah. Berarti Allah sayang sama ibu, ya, Bu, ya. Kenapa ibu yang dipilih? Kenapa ibu yang dipilih? Karena Allah tahu ibu pasti kuat. Lalu kalifullah nafsan illa usaha, kata Allah. Aku tidak akan menguji kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ketika kita diuji, mungkin Allah tahu aku sanggup menjalani. Ya, Bu, ya, Bu. Jadi kalau kita lagi diuji oleh Allah, kita bersyukur apa bersabar, Bu? Bersyukur apa bersabar? Ada sebelah situ bilang bersyukur, sebelah sini bilang bersabar, ya. Dua-duanya benar, Bu. Biar nggak tukaran, biar nggak berantem, ya. Saya bilang dua-duanya benar. Tapi yang paling top yang bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Bu, tiba-tiba suami dapat duit 10 juta, itu ngucapin apa? Alhamdulillah. 10 juta, alhamdulillah. Wes, kalau beli kerupuk bisa beli satu truk, ya. Gede uang 10 juta, ya, Bu. Apalagi sekarang apa-apa mahal, ya, Bu. Kalau suami bilang, mah kita ketipu 10 juta, ibu jawab apa? Jawab jujur. Jawab apa? Ketipu 10 juta, jawab apa? Jawab apa? Bener tak? Bener tak? Bilang alhamdulillah. Jangan-jangan cuma di depan saya aja ibu ngomong alhamdulillah. Di belakangnya bener. Ya, Bu. Nah, ini bedanya. Orang yang bersabar, Bu, itu sudah pastilah bersabar. Sekarang ibu ketipu 10 juta, ibu bersabar. Kalau nggak sabar, ibu ngapain? Mau ngapain? Kalau nggak sabar? Kadang-kadang sabar itu dipaksa oleh Allah untuk kita sabar. Tapi kalau bersyukur itu beda lagi.
Ketika suami bilang, "Mah, kita ditipu 10 juta." Ya sudah Pak, alhamdulillah Papa masih sehat, anak kita masih sehat, uang bisa dicari. Ini itu baru top. Ya Bu, tetap bersyukur dan tetap mengingat nikmat-nikmat Allah yang lain. Itu tingkatnya sudah paling tinggi Bu. Ketika diuji nggak pernah protes, nggak pernah kecewa, nggak pernah sakit hati, dan tetap memuji Allah karena dia tahu sesungguhnya Allah itu akan memberikan kemudahan dalam kesulitan kita. Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kita. Ya Bu, sanggup Bu seperti itu? Sanggup, harus. Karena kalau bersabar itu memang udah mau ngapain lagi Ibu? Udah hilang mau ngapain? Ya kan? Ya terpaksa bersabar kan akhirnya. Tapi tingkat yang paling mulia adalah bersyukur. Punya rumah kontrak, mana hujan kehujanan, alhamdulillah masih hidup. Ya Bu, jadi selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah yang dinamakan hati yang tenang, qalbun salim, hati yang selalu bersyukur, tidak ada celah protes kepada Allah. Dan orang-orang seperti inilah Bu, orang-orang yang bahagia. Bu, bahagia itu Bu nggak dicari. Yuk kita healing-healing kemana, otakku lagi sumpek, aku pengen naik gunung. Pergi ke gunung, kemana? Ke laut. Aku pengen jalan-jalan, aku lagi stres Bu. Itu nggak akan pernah bisa hilang kalau Ibu tidak bersyukur dan menerima terhadap apapun yang Allah berikan kepada diri Ibu. Ya Bu, pulang healing sampai di rumah Ibu suntuk lagi. Ya Bu, jadi nggak jauh-jauh Bu, kebahagiaan itu ada di dalam hati kita, hati yang bersyukur. Siap Bu? Siap ya? Insya Allah Bu ya, insya Allah, karena yang menguasai hati kita itu siapa Bu? Allah. Ya mukallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Ya Bu, ini putra siapa? Dicari mamanya. Dicari itu sama anaknya. Baik ibu-ibu semuanya, perhatiin saya Bu, jangan saya kalah sama anak kecil. Ya Bu, dari tadi Ibu merhatiin anak kecil aja, wah kalah saya sama anak kecil. Ya Bu ya, Ibu perhatikan. Jadi Ibu mau bahagia? Mau bahagia? Dan saya jauh-jauh. Ibu cukup jadi orang yang bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat Allah yang begitu banyak. Jangan suka melihat nikmat orang Bu. Tuh tetangga sebelah beli motor baru lagi. Baru kemarin tetangga kemarin syukuran naik pangkat. Kok banyak sekali nikmatnya Bu. Kalau Ibu punya sifat seperti itu Bu, Ibu gak akan pernah bahagia. Karena apa? Ibu suka banding-bandingkan kebahagiaan Ibu dengan kebahagiaan orang lain. Ibu kira orang lain itu gak diuji? Diuji Bu. Orang itu diuji Bu. Cuman ada orang yang bisa menyimpan kesedihannya Bu. Bisa menyimpan, tidak memperlihatkan kesedihannya. Karena apa? Dia bisa menutupi dengan senyumannya. Dia cukup nangis di hadapan Allah. Ada orang yang sedih menutup wajahnya, lihat mukanya kita ada pengen nangis terus. Karena apa? Mempertontonkan kesedihannya. Bu, cukup hanya Allah yang tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah tempat kita mencari pertolongan. Iya karena wudu wa iya karena kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita minta pertolongan. Jadi apa Bu? Sembah dulu Allah, baru kita minta pertolongan. Jangan sholat males, puasa Ramadan males, mau minta pertolongan. Bagaimana? Tunjukkan cinta kita kepada Allah. Insya Allah, Allah pasti
pasti akan menolong kita. Allah enggak zolim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penanya. Yakin asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan penyayang. Ya Allah, aku lagi susah. Ya Allah, aku lagi ditimpa musibah. Aku yakin semua atas kehendak-Mu ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kekuatan dalam keluarga. Ya Bu, ya Bu. Insya Allah Bu, masalah itu pasti akan selesai. Walaupun seperti benang kusut, masalah kita akan terurai satu-satu melalui waktu dan kesabaran dan rasa syukur kita kepada Allah. Ayo sama-sama subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah.